Perkenalkan, nama saya Nadela Sriwata. Saya dari Universitas Terbuka, PGSD, BI, dan saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya dalam mata kuliah PKN di SD. Kebudayaan di Indonesia ini sangat beragam, termasuk salah satunya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan adat istiadat, sehingga khususnya untuk Indonesia saja sudah beraneka ragam kebudayaannya yang tercipta oleh suatu suku bangsa untuk Indonesia. Bisa dilihat dari foto yang saya berikan ini. Apakah kalian semua tahu Bhinneka Tunggal Ika yang jadi semboyannya bangsa kita? Pastinya kalian semua sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Bahkan frasa tersebut juga tertulis di pita yang digenggam burung Garuda Pancasila, lambang negara kita. Mengapa ada semboyan tersebut? Bhinneka Tunggal Ika mewakili keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam kebudayaan dan perbedaan, salah satunya sistem kepercayaan dan agama. Memangnya ada berapa sih agama yang ada di Indonesia? Ada 6 agama, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik, keempat Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam foto ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saat ini Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia dengan jumlah penganutnya sekitar 87,2%. Sementara itu agama Kristen memiliki pengikut sekitar 6,9%, Katolik sekitar 2,9%, Hindu sekitar 1,7%, Buddha sekitar 0,7%, dan Konghucu sekitar 0,05%. Pernah tidak kalian berpikir mengapa sih di Indonesia harus ada 6 agama? Kenapa tidak ada hanya satu saja agama yang ada di Indonesia? Ternyata semua itu ada jawabannya loh teman-teman. Secara geografis, Indonesia itu terletak di daerah yang sangat strategis. Indonesia juga terdapat 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini juga menjadikan Indonesia di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak negara lain yang datang ke Indonesia, dan kemungkinan itulah salah satu penyebab atau salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyebaran agama di Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan ya, kan tadi ada 6. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang agama Islam. Agama Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad 7 dan 8. Itu melalui para pedagang Arab dan Persia. Hingga kini kepercayaan agama Islam itu memiliki mayoritas yang lumayan banyak daripada agama-agama yang lain di Indonesia. Untuk kitab sucinya, untuk agama Islam yaitu kitab suci Al-Quran. Selanjutnya hari besar dalam Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, dan yang terakhir itu ada Isra Mi'raj. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Idul Fitri atau hari besar dari agama Islam, yaitu Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari. Pada pagi hari biasanya umat Islam itu akan melaksanakan sholat di masjid. Kemudian setelah melakukan sholat, umat Islam berjabat tangan dan saling berpelukan formal, saling mengucapkan maaf. Tidak berhenti di situ. Kemudian setelah dari masjid untuk pulang ke rumah, biasanya umat Islam setelah melakukan sholat menghidangkan berbagai makanan dan berbagai macam hadiah untuk anak-anak. Ini salah satu contoh foto Idul Fitri. Ini adalah foto keluarga saya. Ada hari besar dalam Islam yaitu Idul Adha, di mana Idul Adha itu adalah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu inilah foto pada saat hari Idul Adha. Umat Islam berkumpul pagi hari dan melakukan sholat. Kemudian setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Idul Adha juga biasanya disebut dengan Lebaran Haji. Selanjutnya yang ketiga, hari besar dalam agama Islam yaitu Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Islam
yang merupakan hari penting bagi umat Islam, di mana memperingati peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Selanjutnya, hari besar dalam Islam ada Isra Mi'raj, dua bagian jalanan yang dilakukan Nabi Muhammad yang dilakukan hanya satu malam saja. Kejadian ini merupakan kejadian penting bagi umat Islam untuk tempat ibadah dalam agama Islam, yaitu masjid. Inilah contoh masjid. Selanjutnya, setelah agama Islam ada agama Katolik. Agama Katolik ini pertama kali datang di Kepulauan Maluku. Agama Katolik ini dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia. Rakyat Maluku juga menjadi penganut pertama dalam agama Katolik. Kitab suci dalam agama Katolik itu adalah Alkitab. Kemudian hari besar dalam agama Katolik ini, yang pertama ada Natal. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 25 Desember dan kebaktian pagi itu pada tanggal 25 Desember. Setelah Natal, hari besar dalam Katolik itu ada Jumat Agung. Jumat Agung itu sebelum Paskah adalah hari suci umat Kristiani untuk memperingati penyaliban Yesus dan kematiannya di Kalvari. Selanjutnya, hari besarnya kenaikan Isa Al-Masih. Dalam kenaikan Isa Al-Masih itu, kenaikan Isa Al-Masih adalah peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga, tepat 40 hari setelah kebangkitannya. Selanjutnya, hari besar Paskah. Paskah itu adalah hari raya umat Kristen yang biasa dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ibadahnya yaitu di gereja. Nah, seperti inilah contoh bangunan gereja. Setelah agama Katolik ada di Indonesia, ada agama Protestan. Agama Kristen Protestan ini muncul pertama kali di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Kitab suci dalam Kristen Protestan ini yaitu Alkitab, sama dengan agama Katolik. Untuk hari besarnya itu ada Jumat Agung, ada Natal, ada Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih. Untuk ibadahnya sama dengan agama Katolik, yaitu di gereja. Selanjutnya ada agama Hindu. Hari besar dalam umat Hindu yaitu ada Nyepi. Nyepi adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Inilah salah satu foto perayaan hari Nyepi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Saraswati. Dalam agama Hindu, Saraswati adalah dewi yang dipuja dalam agama Weda. Ia adalah dewi ilmu, pengetahuan, dan seni. Saraswati juga disebut sebagai dewi kebijaksanaan. Selanjutnya ada Pagar Wesi. Pagar Wesi ini merupakan hari untuk memuja Sang Yang Widi Wasa. Ini adalah contoh pura, yaitu tempat ibadahnya umat Hindu. Selanjutnya ada Buddha. Sama seperti Hindu, Buddha pun agama tertua di Indonesia. Agama Buddha masuk pada abad ke-5 Masehi. Kitab suci dari agama Buddha ini adalah Tripitaka. Hari besarnya ada Waisak. Waisak atau Waisaka merupakan hari suci agama Buddha. Inilah foto perayaan Waisak bagi umat Buddha. Selanjutnya pada hari besar Buddha, Asada. Hari Asada adalah waktu ketika Sang Buddha Gautama pertama kali mengajarkan ajaran Dhamma kepada 5 siswa pertama di Taman Rusa Isipatana, India kuno. Selanjutnya ada hari besar Katina, merupakan hari bakti umat Buddha kepada para biku sangha untuk mempersembahkan 4 kebutuhan pokok para biku, yakni makanan, jubah, obat-obatan, dan tempat tinggal. Foto tempat ibadahnya umat Buddha yaitu vihara. Agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari ajaran Konfusius atau Konfusianisme. Agama ini pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-17. Kitab suci agama Konghucu ini adalah Sisu dan Wuqing. Hari besar dalam agama Konghucu itu yang pertama ada Imlek. Contoh foto hari raya Imlek. Tahun baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi Tionghoa. Tahun baru Imlek dikenal dengan
Suki yang berarti malam pergantian tahun. Selanjutnya setelah Imlek ada Cap Gomeh, hari perayaan besar dalam agama Konghucu. Foto hari besar Cap Gomeh adalah akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan pada tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Perayaannya diawali dengan berdoa di wihara, kemudian dilanjutkan dengan iringan, kenong, dan simbal serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional Tionghoa. Tempat ibadah dari agama Konghucu yaitu adalah kelenteng. Nah, ini salah satu foto dari kelenteng, tempat ibadahnya agama Konghucu. Sekian penjelasan dari saya mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia, terutama keanekaragaman agama dalam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.